Saya percaya Tuhan yang sama tetap ada bersama kita. Amin. Nah, saya mau mulai. Saya mau bicara tentang Mazmur 91 dulu. Amin. Mazmur 91 hari ini menjadi Mazmur yang tenar, menjadi Mazmur yang banyak diperkatakan. Dan saya nonton YouTube, ada seorang hamba Tuhan, saya nggak tahu dari gereja mana, dan dia dengan perkataannya menyatakan bahwa bagi yang memperkatakan Mazmur 91 tidak akan kena virus corona, apalagi memperkatakannya 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Membuat roh saya berbicara, Mazmur ini bukan mantra, Mazmur ini juga bukan obat, tetapi kita harus mengerti bagaimana seorang Daud pemazmur itu bisa menyampaikan perkataan-perkataan yang begitu luar biasa dalam kondisi yang dia alami hari itu. Dia belum meraih kemenangan, dan dia melihat semua yang ketika dia intim dengan Tuhan, kesesakan itu justru terjadi, problem itu justru terjadi. Dan kita harus cari tahu supaya kita bisa memiliki iman yang seperti dia. Katakan amin. Nah, kalau kita pelajari Mazmur 91 di ayat yang ketiga itu, Daud mau menggambarkan bahwa ikut Tuhan itu bukan artinya kita skip lewati masalah, kita skip lewati masa kesesakan, kita skip lewati masa-masa yang begitu menyeramkan. Ayat ketiga dia bilang, di sana ada yang namanya jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Kemudian di ayat kelima dia sebut lagi, ada di hadapan dia yang namanya kedahsyatan malam dan panah yang terbang di waktu siang. Di ayat yang ke-6 dia katakan lagi, ada yang namanya penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap dan penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Daud sedang menggambarkan sesuatu yang ketika saya baca ini, saya terima bahwa musuh itu, dia menyerang itu ada waktunya. Karena saya percaya dia ketika mau menyerang anak Tuhan, seperti dia lakukan kepada Ayub, dia minta dulu izin sama Tuhan. Dan waktu yang dia pakai adalah waktu siang. Tadi kita udah baca ayatnya, di waktu siang itu ada panah yang terbang. Kemudian di waktu yang petang, di waktu petang sore hari dia bilang ada penyakit menular yang mengamuk. Dan di waktu malam ada yang namanya kedahsyatan malam dan penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Daud perkatakan ini, tetapi dia memulai ayat yang pertamanya, dia berkata, Daud dalam naungan Allah, di hari malam dia aman, dia tenang. Artinya Daud mau berkata, untuk kita bisa menjadi penonton atas semua itu, untuk kita bisa melihat sekalipun 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, kita harus memulai hari kita bersama dengan Tuhan. Pagi-pagi benar kita datang sama Tuhan. Kita punya saat teduh pribadi sebelum kita mulai hari yang memang menyeramkan, hari yang memang menakutkan. Mari kita mulai dengan Tuhan. Pagi-pagi benar itu waktunya kita datang sama Tuhan. Sehingga apapun yang boleh datang di siang hari, di petang hari, di malam hari, baru ayat ini digenapi bahwa kita hanya jadi penonton saja. Amin. Dan Daud dengan yakin kalau dia mulai pagi hari, dia terima mana surga yang membuat dia tidak terima penyakit, yang membuat dia bahkan pakaian dan kasutnya pun tidak menjadi rusak. Amin. Dan dia terima rahmatnya yang baru, kasih karunia yang baru, dia terima kekuatan yang baru di pagi hari. Sehingga dia yakin sepanjang hari Tuhan perintahkan malaikatnya untuk berjaga-jaga atasnya. Amin. Tapi kalau kita nggak memulai hari kita dengan Tuhan, jangan kita berpikir kita bisa lolos dengan penyakit menular, penyakit sampar, panah yang dilepaskan oleh iblis. Amin. Kita harus periksa saat teduh kita. Kita harus periksa pagi-pagi benar kita datang sama Tuhan. Amin. Sehingga dia yakin
dalam hidup kita. Tapi kuncinya kita lakukan bagian kita. Ayat 14 saya katakan gini, sungguh hatinya melekat kepadaku. Tuhan yang bilang, bukan Daud yang bilang hati Tuhan dekat sama saya. Hati kita, Tuhan katakan hati Daud, Tuhan katakan melekat sama dia. Makanya Tuhan katakan, He is the man of my own heart. Kepadanya hatiku berkenan. Melekat ini artinya kita menyatu dengan Tuhan. Hati kita menjadi bersatu dengan hatinya Tuhan. Pikiran kita bersatu dengan pikiran Tuhan. Kehendak kita bersatu dengan kehendak Tuhan. Baru ada kata maka. Maka apa? Yang pertama, yuk kalau kita terima ini kita katakan amin ya. Aku akan meluputkannya. Amin. Aku akan membentenginya. Tuhan janji dan Tuhan setia bahwa Dia akan meluputkan kita dari virus apapun itu, dan Dia yang akan membentengi kita. Tapi ada sebabnya, saudara. Sebabnya apa? Sebab ini ada syarat, sebab dan akibat. Jangan berharap kita terima perlindungannya, kita terima dibentengi Dia, kalau yang menjadi bagian kita, kita tidak lakukan. Sebab apa? Sebab Ia, Daud, mengenal namaku. Katakan amin. Kita harus kenal Dia, bahwa Dia Jehovah Shalom, bahwa Dia Jehovah Rafa, bahwa Dia Jehovah Nisi, bahwa Dia Jehovah Jireh. Kalau kita kenal Dia, Tuhan bilang, aku sendiri yang akan meluputkan dan membentengi. Dan ayat 15 katakan ini, apabila Ia berseru kepada kita, harus berseru. Ini firman yang Tuhan taruh di hati saya sore ini. Ini saatnya kita berseru kepada Tuhan. Tapi sebelum berseru, kita harus sudah mengenal Tuhan dengan benar. Kita harus hatinya melekat dengan Tuhan. Percuma seruan kita kalau hidup kita nggak benar di hadapan Tuhan, nggak melekat dengan Tuhan, dan Tuhan nggak akui bahwa kita benar-benar kenal Dia. Apabila Dia berseru, apa janji Tuhan? Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakan. Ini kata yang diulang-ulang, meluputkan, meluputkan, meluputkan. Dan ini akan terjadi. Dan Tuhan terakhir dikatakan, aku akan memuliakan Dia. Hari-hari ini kalau kita ambil bagian berseru di hadapan Tuhan, yang pertama Tuhan jawab kita, yang kedua Tuhan sertai kita, yang ketiga Tuhan luputkan kita, dan Tuhan akan muliakan kita. Amin. Sehingga ayat 16 kita dapat bonusnya. Saudara mau bonusnya? Banyak orang berdoa buat ini, tapi ini Tuhan sediakan sebagai bonus. Orang yang melekat dengan Dia, orang yang kenal Dia, orang yang berseru kepadanya. Bonusnya apa? Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Katakan amin. Siapa yang mau panjang umur? Amin. Tuhan mau kita panjang umur dengan keadaan kenyang. Amin. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan ada satu lagi bonusnya, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Katakan amin. Yuk kita beri kemuliaan buat Tuhan. Keselamatan yang daripadaku, inilah keselamatan yang sesungguhnya. Tuhan akan perlihatkan surga buat kita. Amin. Karena Daud seperti kita udah selamat. Tapi Tuhan janji satu hari kelak Dia akan perlihatkan keselamatan yang sebenarnya. Amin. Yang Tuhan mau kita kerjakan hari-hari ini dengan takut dan gentar. Ya. Nah sekarang virus corona, barusan saya cek, the spirit of fear, suatu spirit ketakutan akan kematian, spirit of death. Kalau kita nggak mengerti, kita akan ikut terpuruk. Iman kita yang mau dimatikan. Iblis sedang mau berusaha mencuri iman percaya kita supaya dia bisa membunuh dan membinasakan. Amin. Nah, kita harus mengerti bahwa di dalam Alkitab ada yang hitung
Tapi saya nggak hitung, katanya ada 365 atau 366 kali perkataan yang berkata jangan takut, jangan takut. Dan kita tahu sepanjang tahun jumlah hari adalah 365, atau kalau Kabisat tahun ini 366, dan cukup setiap hari ketika datang Tuhan berkata jangan takut. Amin. Hari memang menakutkan, saudara, apalagi hari-hari ini. Artinya kasih Allah itu nggak bekerja dalam hidup kita. Kasih Allah cuma slogan, kasih Allah cuma kata-kata. Dan kalau kita masih takut, berarti ada masalah dengan kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Karena ketenangan atas bebas dari rasa takut, itu yang Tuhan mau. Tuhan berkata 1 Petrus 4, Petrus ingatkan, kita harus tenang supaya kita bisa berdoa. Ternyata orang yang gak tenang itu doa pun gak ada artinya. Tapi ketika kita tenang, kita berdoa sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Amin. Wahyu 21 ayat 8 katakan, itulah hukuman yang akan Tuhan sediakan buat orang yang takut, buat penakut. Mengerikan hukumannya, saudara. Kita baca ya, Mazmur 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Ini deretan orang-orang. Semua mereka tidak akan mendapat bagian mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala. Amin. Menyala-nyala oleh api dan belerangnya apa? Neraka, saudara. Mungkin kita bukan pembunuh, mungkin kita bukan orang keji, mungkin juga kita bukan pendusta, mungkin kita bukan orang Sunda, mungkin kita bukan tukang sihir, mungkin kita bukan penyembah berhala. Tapi mungkinkah kita orang penakut? Mungkinkah kita orang tidak percaya? Di hadapan Tuhan, satu hari kelak Tuhan akan berkata, engkau tidak lari. Kok kenapa, Pak? Karena kamu takut dan tidak percaya. Amin. Makanya Tuhan mau kepada kita diberikan roh keberanian. Amin. Amin. Yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Makanya Tuhan berikan roh keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia-Nya. Karena di sanalah ada yang namanya kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Dan pertolongan yang datang tepat pada waktu. Nah, kasih yang sempurna itu apa? 1 Yohanes 4 ayat 17-nya katakan ini. Kita buka 1 Yohanes 4 ayat 17-nya. Ini loh kasih yang sempurna. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Dalam hal apa, saudara? Dalam hal inilah, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya. Keberanian percaya apa? Keberanian percaya akan hari penghakimi. Hari penghakiman apa? Sesudah kita mati. Bahwa ketika kita mati, kita punya keberanian percaya. Itulah permulaan hidup kekal, hidup mulia yang Tuhan sediakan buat kita. Koneksinya ke sana, saudara. Saudara, kalau nggak terima itu, kita di gereja ini tiap hari diberitakan, tiap minggu diberitakan bahwa kita percaya ada kehidupan yang sesungguhnya sesudah kematian kita. Dan kita percaya ketika kita mati, kita harus menghadap tahta kasih karunia Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, untuk terima upah dan mahkota. Dan ternyata kasih yang sempurna adalah kalau kita punya keberanian percaya bahwa akan hari penghakiman. Dan ketika itu datang, kita didapati orang yang berkenan. Kita didapati sebagai umat yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita nggak punya keyakinan, keberanian untuk percaya, sesungguhnya kita tidak pernah mencapai level kasih yang sempurna. Amin. Tuhan sediakan itu. Kasih yang kita harapkan hari-hari ini, kasih yang bentuknya
Kalau Tuhan, kalau saya sakit disembuhkan, kalau saya bangkrut dipulihkan, kalau rumah tangga saya bermasalah diperbaiki. Tapi kasih yang sempurna adalah kita percaya kita menjadi umat yang layak ketika kita selesai di dunia. Makanya kalau kita punya kasih yang sempurna, kita nggak takut akan kematian. Amin. Kematian menjadi solusi buat kita. Tapi kita juga jangan jadi orang yang mencobai Tuhan. Kita jangan jadi orang yang kemudian tahu gitu loh di hadapan Tuhan. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, iblis dikatakan Tuhan Yesus dibawa ke gubungan baik Allah. Kemudian iblis berkata, kalau benar kau adalah anak Allah, lompatlah ke bawah, dan ada tangan Tuhan yang menopang. Dan Tuhan Yesus jawab, jangan mencobai Tuhan Allah. Amin. Jangan bilang, oh kalau gitu saya berani, saya datangi semua orang yang lagi terjangkit, terdampak virus corona. Itu kita sedang mencobai Tuhan. Tapi sekiranya kalau kita tanpa kita sadari, kita sudah bersih, kita sudah jaga diri, kita sudah olahraga, kita sudah minum vitamin, kita sudah pakai semua yang memang bagian yang harus kita kerjakan, tetapi kita terdampak dan kita kena, percayalah Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan akan memuliakan kita. Amin. Gak jadi paranoid, tapi kita harus punya hikmat. Kalau dianjurkan negara jangan keluar banyak, keluar kalau nggak penting, ya ikut. Amin. Kalau negara katakan kita sekolahnya di rumah saja, ya sudah. Asal jangan sampai keluar keputusan nggak boleh ibadah. Tapi kelihatannya keputusannya kalaupun keluar yang di atas 250 itu yang nggak boleh. Untuk kita belum nyampe. Padahal kita belum sampai 250. Sampaikan tentang kuasa doa dengan berseru. Sekalipun Tuhan berdaulat, sekalipun Tuhan maha kuasa, tetapi Tuhan tidak akan melakukan apapun atas masalah yang terjadi di dunia ini, atas masalah yang terjadi dalam hidup kita, sampai dia menemukan orang yang mau berseru kepadanya. Nah ini semua kita akan lihat hari ini, bagaimana pola kerjanya Tuhan. Doa yang berseru adalah doa yang penuh dengan kuasa. Berseru itu merupakan ungkapan doa yang aktif dan yang dapat didengar. Bahasa Ibrani kata berseru adalah kara. Seperti merek itu, kara ya. Merek apa tuh? Santa. Dan kara artinya apa? Berteriak atau menjerit. Itu bahasa Ibrani yang berseru. Dan bahasa Yunani yang berseru adalah kaleo. Itu pun ada kaleo. Apa itu? Ternyata sudah kesan. Bebek kaleo. Dan nanti kaleo adalah memanggil nama seseorang. Panggil untuk datang, panggil untuk mendekat, panggil untuk menghampiri. Jadi doa yang berseru adalah doa yang dibawakan oleh seseorang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan teriakan di hadapan Tuhan, dan dengan menghampiri, memanggil nama. Katakan amin. Makanya kita harus, tadi ayat Mazmur 91 ayat 15 saya sudah katakan, apabila ia berseru, Tuhan akan lakukan sesuatu. Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan memuliakan. Nah sekarang kita lihat, hari ini ada banyak ayat. Ya, seri hidup kita catat. Atau paling tidak nanti ada rekamannya, didengar ulang, karena biarlah ayat yang memperkuat kita pagi ya, sore kali ini. Amin. Kita buka Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini ayat yang kita hafal. Tapi kalau kita baca cuma segini, kesannya cuma bagian Tuhan buat kita. Tapi kalau kita baca ayat selanjutnya, ada bagian kita yang harus kita lakukan buat Tuhan. Yuk baca ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan apabila
kamu mencari aku akan kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini bicara tentang pemulihan. Tentang doa yang bicara. Tuhan senang ada orang-orang yang mau berseru kepada. Nah, saya akan mulai. Kuasa berseru. Berseru yang bagaimana? Apa itu berseru di hadapan Tuhan? Yang pertama, berseru dalam kesetiaan dan takut akan Tuhan. Kita buka ayatnya, Mazmur 145 ayat 18. Tuhan suka dengan seruan ini. Seruan yang bagaimana? Seruan yang keluar dari kesetiaan. Seruan yang keluar dari takut akan Tuhan. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Amin. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Ayat 19. Kalau Tuhan dekat, maka ini yang akan Tuhan lakukan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Ia mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Katakan amin. Kita berseru harus dalam kesetiaan. Kita berseru harus dalam takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan itu artinya kita menghormati Tuhan. Yang kedua, kita berseru harus dengan hati yang murni. Ayatnya 2 Timotius 2 ayat 22. Berseru itu harus dengan hati yang murni, saudara. Jadi syarat-syarat ini kita harus mengerti sehingga seruan kita efektif. Amin. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Amin. Orang yang hatinya murni dan bersih tangannya, itulah yang bisa melihat Tuhan. Amin. Jadi Tuhan mau hati kita beres sebelum kita berseru kepadanya. Yang ketiga, dengan cepat, kita berseru dengan hati yang haus akan Tuhan, bukan akan berkat. Ayatnya Yesaya 55 ayat 6. Berseru harus dengan hati yang rindu. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Nah, kemudian apa yang akan kita terima? Kuasa apa yang akan kita alami ketika kita berseru dengan benar? Berkali-kali Tuhan katakan, ketika kita berseru, satu hal yang Dia selalu ucapkan, aku akan datang menyelamatkan. Jadi kuasa berseru ternyata itu kuasa yang mendatangkan keselamatan yang daripada Tuhan. Mazmur 55 ayat 17. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Amin. Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Sebab gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlukas. Berseru membawa keselamatan. Amin. Kisah 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini Paulus mengulangi perkataan Nabi Yoel.
Roma 10 ayat 13. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kita ngerti sekarang, ini timingnya kita berseru kepada Tuhan. Ini timingnya kita cry out di hadapan Tuhan. Ini timingnya kita memanggil mendekat kepadanya dengan teriakan. Karena kita rindu Tuhan selamatkan kita lewati masa-masa kesesakan ini. Berdoa juga buat bangsa, berdoa buat keluarga kita. Itu yang pertama, kuasa berseru mendatangkan keselamatan. Yang kedua, kuasa berseru, Tuhan akan memberitahukan rahasia yang tersembunyi. Yeremia 33 ayat 3. Kata ini nomor teleponnya, dialnya Tuhan Yesus 333. Baca ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dahsyat saudara, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan rahasia ilahi. Dan hasilnya luar biasa. Baca ya, Yeremia 33 ayat yang ke-6. Kita baca banyak ayat. Ayat 6 ini sampai dengan ayat 11. Karena dahsyat dan kita mau kita terima semua. Kalau kita berseru dengan benar. Ayat 6. Sesungguhnya, yang pertama, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Katakan amin. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Jadi kalau punya sakit, disembuhkan. Yang belum sakit, dikasih sehat. Amin. Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Ayat 7. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel. Kita Yehuda, kita Israel. Amin. Dan akan membangun mereka seperti dahulu. Ini pemulihan, saudara. Ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Amin. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Tuhan pulihkan, Tuhan ampuni, Tuhan tahirkan, Tuhan kasih sehat, Tuhan sembuhkan. Kalau kita berseru dengan benar. Amin. Ayat 9. Ayat 9. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, menjadi ternama, menjadi terpuji, menjadi terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Doa kita bisa mempengaruhi Indonesia, saudara. Doa kita bisa mempengaruhi kota yang kita tempati. Amin. Tuhan bisa lakukan itu. Kemudian lanjut. Mereka akan terkejut dan gemetar. Amin. Mereka itu akan terkejut dan gemetar. Karena apa? Karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Amin. Tuhan akan lihat perubahan kita dan orang jadi gemetar. Orang jadi terkejut. Karena orang bilang ini orang gak mungkin bisa berubah jadi seperti ini. Ekonomi dia gak mungkin bisa berubah jadi seperti ini. Penyakit dia gak mungkin berubah. Tapi lihat, orang akan terkejut dan gemetar. Karena orang tahu ini Tuhan yang kerja, bukan manusia yang kerja. Amin. Ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Jadi kota mati. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Ini bisa terjadi di Jakarta. Sudah terjadi di Wuhan. Sekarang sedang terjadi di Italia. Tidak ada orang dari kota. Jalan kosong. Ayat 11. Haleluya. Akan apa? Terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, serta suara orang yang mengatakan apa? Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yuk kita berikan
Sekarang dokter di Cina udah akui yang nyembuhin itu Tuhan. Mereka bingung cara nolong negara lain karena yang nyembuhin Tuhan. Haleluya. Dan doa kita, Tuhan akan bekerja. Amin. Nanti selesai Bu Gembala pimpin, kita berseru kepada Tuhan. Dan kita roar seperti singa Yehuda yang menang. Kemudian katakan apa? Sambil ini, ya kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan, mengalami Tuhan buat dengan dahsyat, sambil apa ya? Mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Katakan amin. Tanda ucapan syukur kita itu harus dimanifestasikan. Dan di mana? Di rumah Tuhan. Amin. Sebab apa? Aku akan memulihkan negeri ini seperti dahulu. Firman. Kita beri kemuliaan Tuhan. Ternyata negeri ini bisa dirubah lewat rumah Tuhan, lewat KBI Ministries. Kalau kita mau bayar harga, berseru dengan cara yang benar, dalam kesetiaan, dalam takut akan Tuhan, dengan hati yang murni. Yang ketiga, kuasa berseru. Tuhan akan menjawab dan memberikan kekuatan. Mazmur 138 ayat 3. Dahsyat, firman Tuhan dahsyat. Amin. Kalau kita nggak menjadi kuat dengan firman ini, ada yang salah dengan pengenalan kita akan Tuhan. Mazmur 138 ayat 3. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, dan Engkau apa? Menambah kekuatan dalam jiwaku. Katakan amin. Berseru saudara. Di atas masalahmu kau tidak terpuruk, tapi kau mengatasi masalah dengan berseru, dan kau akan terima kekuatan. Amin. Kekuatan. Yang keempat, kuasa berseru. Tuhan akan memberikan kelegaan dan bebas dari ketakutan. Mazmur 118 ayat yang kelima. Mazmur 118 ayat kelima. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Saudara, ini saatnya berseru. Siapa yang bilang kita nggak dalam kesesakan? Semua dalam kesesakan. Banyak di rumah sakit itu pada sesak nafasnya. Ya kan? Penyakit pneumonia itu kan sesak nafas. Dalam kesesakan itu saatnya berseru kepada Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberikan kelegaan. Terima kelegaan dari Tuhan. Dan ayat 6 yang katakan gini. Kalau udah terima kelegaan, kita dengan yakin bisa berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin. Saudara, ketika kita terima kelegaan, kita percaya dan tidak menjadi takut. Percaya apa? Percaya Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, kita tidak menjadi takut. Yang kelima, kuasa berseru. Kuasa berseru adalah doa yang sampai menerobos telinganya Tuhan. Ayatnya Mazmur 18 ayat yang ke-7. Mazmur 18 ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Ini permazmur isinya kesesakan terus. Saudara ikut Tuhan, saya mau katakan kesesakan pasti ada. Saudara ikut Tuhan, jangan pikir gak ada kesesakan. Pemazmur isinya dalam kesesakan terus. Firman Tuhan katakan, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkannya. Amin. Nggak sampai di situ. Kemalangan orang benar banyak, tapi nggak titik. Ada koma dan ada kata tetapi Tuhan meluputkannya. Amin. Nah, Mazmur 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Dan kemudian apa reaksinya? Ia mendengar suaraku dari baitnya
Tuhannya. Katakan amin. Saudara mau doa kita sampai ke telinga Tuhan? Saudara mau ketika kita dalam kesesakan kita teriak minta tolong, dan doa kita nyampe ke telinga Tuhan, berseru pada Tuhan. Amin. Doa ini bisa sampai ke telinga Tuhan. Amin. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinga. Dahsyat. Amin. Nah, lanjut. Kemudian orang yang berseru kepada Tuhan umumnya adalah orang yang diizinkan Tuhan mengalami masa kesesakan. Orang yang berseru kepada Tuhan umumnya adalah orang dalam keadaan kecemasan. Buka Mazmur 107 ayat yang ke-4 dan 5. Pemazmur di 107 ini dia sedang melihat pengalaman orang-orang yang diizinkan Tuhan melalui padang belantara, diizinkan Tuhan mengalami lapar dan haus, diizinkan Tuhan mengalami lemah lesu. Nih, pemazmur bilang, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Ayat yang kelima. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Saudara mengalami keadaan seperti itu, it's timing untuk cry out. Amin. Yang kedua, ciri orang yang berseru. Tanya, pemazmur lihat keadaan mereka. Ayat yang ke-6, ini yang dilakukan mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Amin. Dan apa yang terjadi? Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Katakan amin. Ayat yang ke-7. Habis dilepaskan diapain? Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota, ke tempat kediaman orang. Amin. Ini kuasa yang dahsyat. Tuhan akan angkat kecemasan kita hari ini, dan Tuhan akan buat jalan yang lurus. Ayat yang ke-13 Mazmur 107. Jadi kuasa itu akan membawa ke jalan yang lurus. Yang kedua apa? Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Sama ya dengan ayat yang ke-6 tadi. Ayat 14 nih. Tadi dibawa ke jalan lurus, sekarang dibawa kemana? Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Katakan amin. Wow. Tuhan akan putuskan semua belenggu. Tuhan akan bawa keluar kita dari jalan itu. Dan ada satu lagi, ayat yang ke-19. Ada dua lagi ternyata. Ayat 19. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Sama dengan ayat yang ke-6 dan ayat ke-13. Tapi ayat 20-nya ini yang dilakukan. Disampaikan oleh Tuhan firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Tuhan berfirman, Tuhan menyembuhkan, dilepaskan dari maut. Wow. Ada lagi, lompat ke ayat 28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Sama ayat 29-nya. Ini Tuhan buat. Dibuatnya lah. Ngapain? Badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Dahsyat Tuhan. Siapa yang buat semua? Jalan yang lurus. Terus apa tadi? Belenggu diputuskan. Terus apa? Dilepaskan dari maut. Dan yang keempat tadi, badai dibuat jadi tenang. Siapa ini? Tuhan. Makanya orang akan terkejut dan gemetar. Makanya kita harus berseru. Nah sekarang saya lanjut.
Beberapa contoh orang yang mengalami puasa berseru. Yang pertama, orang Israel. Ya, kita sudah tahu semua. Kita baca kitab Keluaran. Orang Israel di tanah Mesir, mereka berseru, mereka berteriak, mereka mengeram pada Tuhan atas perbudakan Mesir. Dan Tuhan mendengar seruan mereka dan memberikan janji melepaskan mereka dari Mesir dan membawa kepada tanah perjanjian. Yang berikutnya, siapa yang berseru? Hana. Hana ini mandul. Dia jadi cemoohan, dia jadi ledekan, dia harus tanggung. Tapi ketika Hana berseru, dia berteriak, dia mengeram, dia menangis di hadapan Tuhan untuk minta seorang anak. Dan Allah mengingat seruannya, dan bukan saja memberikan seorang anak, tapi anak itu menjadi nabi yang besar yang diberi nama Samuel. Amin. Siapa lagi berseru? Bartimeus, si pengemis buta di Yeriko. Dia berseru kepada Tuhan ketika Tuhan lewat. Dia tak bisa melihat, tapi dia tahu Tuhan yang lewat. Dia berkata apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu seruannya. Seruan itu gak perlu panjang-panjang. Tuhan, belas kasihan atas Indonesia. Cukup. Dan ketika Bartimeus berkata seperti itu, seruannya itu menghentikan langkah Yesus. Lalu Yesus menjawab seruan mereka. Markus 10 ayat 46-42. Tuhan berkata, ketika Tuhan berhenti, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Lalu kita berseru, Tuhan akan datang dan tanya, apa yang kau mau lakukan? Aku bisa buat apa aja. Amin. Lalu jawab Bartimeus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan Yesus bukan hanya menyembuhkannya, tapi juga memberikan keselamatan. Daud paling banyak dia berseru. Hidupnya penuh dengan kesesakan. Ketika dia harus berhadapan dengan anaknya sendiri. Namanya siapa? Absalom. Ya, Mazmur 3. Ayat yang pertama katakan begini. Saya baca. Mazmur Daud, ketika bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Orang-orang pada ngomongin dia apa? Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tapi dia bilang apa kemudian? Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Berseru harus dengan nyaring. Dan dia berkata, dan ia Tuhan menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-6-nya, aku membarikan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Ayat berikutnya, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap memukul. Amin. Musa juga berseru. Musa berseru-seru pada Tuhan. Dan kemudian Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Dan Musa kemudian lemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Ini peristiwa di mana? Demikian juga dengan Yunus. Dia berseru di perut ikan. Dan Tuhan selamatkan. Paulus juga berseru ketika ada duri dalam dagingnya. Tapi Tuhan berkata, justru dalam kelemahan kuasa Tuhan bekerja sempurna. Amin. Saya gak perlu baca ayat-ayatnya, saya bentar. Tapi yang berikutnya yang penting. Ternyata ada seruan yang Tuhan tidak jawab. Kalau tadi kan kita dengar semua seruan yang Tuhan jawab. Ternyata ada seruan yang Tuhan tidak jawab. Kenapa Tuhan tidak jawab? Karena pada saat berseru, di saat yang sama dia masih menyembah Baal. Tuhan gak akan jawab. Jangan ada Baal dalam hidup kita. Baca ayatnya, Yeremia 11. Ayat 11. Tuhan mau ketika kita berseru, tidak ada Baal. Amin. Baal itu penyembahan berhala. Yeremia 11 ayat 11. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya
Aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, berseru kan, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Ayat 12. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada Allah mereka yang mereka sembah dengan korban bakarannya, tetapi Allah itu, ini Allah baru kecil, ilah-ilah, orang coba, Tuhan gak jawab, pergi ke dukun, ke ilah-ilah, tapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Ayat 13. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu. Siapa yang jadi Baal? Siapa Baal itu? Andalan kita. Mungkin pengetahuan kita jadi Baal, mungkin keuangan kita jadi Baal, mungkin relasi kita. Ayat 13 tadi mengatakan apa? Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikian banyaknya mezbah yang kau dirikan untuk membakar korban kepada Baal. 14. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, dan janganlah engkau menaikkan permohonan dan doa untuk mereka. Saudara, kalau masih ada Baal, Tuhan bilang jangan doa. Sebab apa? Sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru-seru karena malapetaka mereka. Amin. Artinya kalau mau berseru pada Tuhan, kita sudah beres. Amin. Berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak jawab. Yang pertama tadi karena ada Baal. Yang kedua, berseru sih berseru, tapi benci terhadap pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Baca ayatnya, Amsal 1 ayat 27. Berseru sih berseru, tetapi tidak takut akan Tuhan dan tidak suka dengan pengenalan akan Tuhan. Amsal 1:27. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melandamu seperti angin puyuh, dan apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Ayat 28. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tekun. Bukan yang gak cari, berseru bukan yang gak berseru. Akan tekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Ayat 29. Oleh karena apa? Mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Amin. Pengetahuan ini pengenalan akan Tuhan. Ayat 30. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguran. Jadi seruan itu gak mudah. Berseru pada Tuhan gak mudah. Kalau saudara tidak mau hubungan, tidak mau bangun hubungan dengan benar, takut akan Tuhan, tidak mau terima firman nasihat, menolak teguran Tuhan, gak usah berseru kata Tuhan. Aku tidak akan dengar. Yang ketiga, berseru tapi Tuhan tidak jawab. Ketika kita berseru, kita tidak lakukan firman. Lukas 6 ayat 46. Buka Lukas 6 ayat 46. Orang kelihatannya berseru, tapi dia nggak melakukan firman. Nggak dapat apa-apa. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Amin. Kalau mau berseru, cek and recheck. Amin. Gak bisa kita bohongi Tuhan. Tuhan tahu kamu gak lakukan apa yang aku katakan. Sekalipun kamu status pendoa, sekalipun kamu dikenal oleh manusia sebagai orang yang berseru, tapi Tuhan tahu kita sudah lakukan atau belum. Amin. Berikutnya, berseru kepada Tuhan tapi Tuhan tidak jawab. Ketika kita berseru tapi kita tidak melakukan ginosko dengan Tuhan, Tuhan tidak menikmati kita. Ayatnya Matius 7 21 sampai 23. Gak usah saya baca.
Ayat ini sudah hafal ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Amin. Tuhan mau cek. Nah yang terakhir, ini bagian kita dan saya akan selesai. Kita mau pulang firman-firman ini. Kita mau berseru, Tuhan mau kita berseru, Tuhan sediakan yang dahsyat ketika kita berseru, tapi hati-hati, cek dulu. Jangan-jangan seruanmu nggak ada gunanya. Karena kau tidak mau kebenaran akan Tuhan, kau tidak takut akan Tuhan, kau menyembah Baal pada saat yang sama, kau tidak lakukan firman, kau tidak ginosko dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, ini bagian kita. Roma 10 ayat 14. Boleh saya undang teman-teman worship leaders, imam-imam musik, kita akan selesai. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia tetapi mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bagian kita hari-hari ini, bawa kabar baik, bawa berita positif, bawa berita yang membangkitkan iman, bawa berita yang membangun kepercayaan kita dengan Tuhan. Amin. Dan kalau kita beritakan itu, Tuhan senang. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat padaku. Aku akan meluputkan dan membentengi, sebab ia mengenal nama. Sebelum saya tutup, saudara tahu doa Yabes? Ayatnya berkata, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudara. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dari kesakitan. Ayat 10. Yabes berseru kepada Tuhan Israel. Seruan Yabes seperti apa? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpa dan Allah mengabulkan permintaan ini. Kita rindu Tuhan kabulkan permintaan. Saudara boleh minta apa hari ini? Yabes dia minta, tapi Tuhan tahu kedalaman hatinya bahwa yang dia minta bukan untuk kepentingannya sendiri. Dia minta berkati aku berlimpah-limpah supaya aku bisa jadi berkat bagi orang lain. Dia minta sertai aku Tuhan. Dia minta yang kedua, perluas daerahku, sehingga ketika aku diperluas, nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga dia minta penyertaan Tuhan. Ketika dia pergi, dia tahu ada hadirat Tuhan. Dan yang keempat dia minta perlindungan Tuhan, sehingga tidak ada kesakitan. Dan akhir hidup Yabes ada catatan tentang dia. Yang pertama, Yabes membangun sebuah kota. Kota itu diberi nama kota Yabes. Kota yang makmur dan ditinggal oleh orang-orang yang mengalami janji Tuhan. Yang kedua yang dilakukan, Yabes membangun sebuah sekolah untuk mendidik generasi penerus, untuk meneruskan apa yang dia alami sehingga tidak terputus. Dan yang ketiga, Yabes membuka satu kelompok untuk khusus menyaring kitab-kitab, transkrip Alkitab, sehingga kita hari ini bisa punya Alkitab. Dan yang keempat, Yabes membentuk satu generasi yang dipenuhi dengan talenta dalam pujian dan penyembahan. Amin. Ketika kita mengalami kebaikan itu, Tuhan punya tujuan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau pulang firman. Kita mau berseru, nanti sebentar kita bawa pimpin kita dalam doa ya. Kita berseru buat